sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Sama-sama katakan, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau yang beserta kami Tuhan. Sebab Engkau beserta segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah.
indah dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, juga mendatangkan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Bekerja Dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya, ya Tuhan. Yesus, Bapa, ku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala hal. Segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami percaya ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami sembah, kami sembah. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat setiap perbuatan dalam hidup kami, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Yesus, Engkau ajaib Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat, karya-Mu segala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tak akan ragu akan Engkau Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala hal yang mendatangkan kebaikan untuk kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan.
buat setiap rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita masing-masing memiliki rancangannya sendiri-sendiri. Tetapi percayalah, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah, sebab Dia Raja segala raja, segala raja. Sama-sama tinggikan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Dengan segenap hatimu nyatakan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Saya undang saudara untuk sama-sama yang bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, Raja segala raja. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Raja yang mulia, terima kasih Tuhan. Mampukan kami melihat Engkau sebagai Raja di atas segala raja, atas hidup kami Tuhan. Mampukan kami memandang kepada Engkau, Raja yang agung, Raja yang mulia, Raja yang bertahta, Raja yang melindungi, mengayomi umatnya. Terima kasih Tuhan, Raja di atas segala raja. Sekarang kepada Tuhanlah kami persembahkan pujian kami, kepada Engkaulah kami persembahkan nyanyian kami, kepada Engkaulah kami persembahkan doa kami. Kiranya semua merupakan dupa yang harum di hadapan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, kami merindukan tetap kuasa hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Terimalah pujian penyembahan kami, terimalah doa kami, dan terimalah keberadaan kami. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memberkati kami, yang siap diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Sorak-sorai dari umat-umat yang dikasihi Tuhan bisa lebih dahsyat dari ini. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan untuk kita semua. Tepuk tangan yuk di hadapan Tuhan. Hey. Sama-sama nyanyikan ya.
nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup kita, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku menyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Umat Tuhan bangkit, amin. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas setiap hidup kami, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku dengan senang hati hebat, amin. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia, amin. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku menyanyi, haleluya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang. Setiap kita yang ada di sini adalah umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab umat pemenang menyatakan dengan iman kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dengan imanmu katakan, imanku berkata, Tuhanku, apa saudara? Hebat. Dia Tuhan yang dahsyat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama lebih Dia. lagi katakan di dalam Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku
Sebab kita semua sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus, amin. Menaklukkan setiap musuh-musuh, menaklukkan setiap pergumulan, masalah dalam hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu dalam hidup kami. Sama-sama nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai dalam hidup kami. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja dari segala raja. Dia Raja segala raja. Sama-sama nyanyikan lebih sungguh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita, saudara. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi nyalakan dengan imanmu. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman kepada Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab dengan iman kita percaya bahwa kemenangan yang sudah diberikan untuk hidup kita, amin. Yang percaya katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman kepada siapa? Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Kau Yesus Tuhan dan Allah kami yang hidup. Sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bersaksi. Dipersilakan. Jika belum ada, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan setiap yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil. Kita mau jadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Sama-sama nyanyikan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Jemaat saja nyanyikan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, ya Tuhan, firman-Mu ya sungguh benar, menerangi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati
hadirat Allah untuk mendengar suara-Mu. Kami membuka hati kami di hadapan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Dan kami siap untuk menikmati berkat Tuhan lewat suara Tuhan yang akan kami terima bersama-sama. Roh Kudus mampukan kami. Tuhan tolong kami. Setiap firman yang Kau taburkan pada pagi hari ini kiranya mendapat tempat di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus yang ajaib, Tuhan yang kami sembah, Allah yang hadir bersama kami sekarang, kami naikkan pujian dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua membuka hati untuk firman Tuhan? Ya, termasuk saya tentunya. Puji Tuhan. Kita akan mengambil firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan baca berdiri bersama-sama saudara sebagai bentuk hormat kita akan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat yang pertama, saudara yang kedua, nanti ayat ketiga kita baca bersama-sama. Ya, Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bersama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita mengambil tema pada pagi hari ini, yaitu bacalah Alkitab. Saudara, bacalah Alkitab, ini adalah nasihat orang tua kepada anak-anak. Bacalah Alkitab, ini nasihat guru sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu. Bacalah Alkitab atau bacalah firman Allah. Ini adalah nasihat kakak rohani untuk orang-orang yang dibimbingnya. Bacalah firman Allah. Ini adalah nasihat gembala untuk jemaatnya. Dan bacalah firman Allah. Ini adalah nasihat Tuhan untuk kita semua. Amin saudara. Bisakah kita semua juga berbicara kepada diri kita, hayo baca firman Allah. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Mengapa firman Allah ini harus kita baca? Mengapa kita harus mendengar firman Allah? Mengapa kita harus mendengar suara Allah? Saudara, ketika saudara dan saya membaca, merenungkan firman Allah, maka disitulah kita akan menemukan janji-janji Tuhan. Di sanalah kita akan menemukan perintah-perintah Tuhan untuk kita taati. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-11, Mazmur 100 ya. Firman Tuhan katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, kalau kita rajin membaca firman Allah, saudara akan mendapat ribuan janji-janji Allah untuk dia berikan kepada umatnya. Nah sekarang kita melihat di sini pemazmur katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, inilah respon daripada pemazmur. Tanggapan pemazmur atas janji Allah, dia simpan di dalam hatinya. Saudara, pemazmur juga menyadari dia adalah manusia biasa. Seringkali hatinya terluka. Seringkali dia merasakan kesedihan di hatinya. Dan sering juga dia merasakan dirinya, aduh aku enggak kuat, aku lemah. Nah firman Allah yang tersimpan di hatinya, inilah yang membuat atau memberikan dia penghiburan ketika hatinya sedih. Inilah yang memberikan dia kekuatan ketika dia lemah. Dan inilah yang memberikan penghiburan ketika dia lagi sedih.
Nah saudara, kalau kita melihat lagi dalam Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-162, di sini dikatakan, pemazmur mengatakan, aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Pemazmur mengilustrasikan tentang janji Tuhan yang dia temukan di dalam waktu dia membaca Taurat Tuhan. Dia merasakan hatinya bagaikan seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Ada kegembiraan di hatinya ketika dia menemukan firman Allah. Atau janji Tuhan ketika dia membaca firman Allah. Ketika dia merenungkan firman Allah. Saudara, kita ingat bangsa Israel waktu mereka ada di tanah Kanaan. Mereka harus berperang. Mereka pergi berperang dan mereka pulang dengan membawa banyak jarahan seizin Tuhan. Ketika mereka mendapat jarahan yang banyak, saudara, mereka enggak sedih. Ada kegembiraan, sukacita yang luar biasa dia rasakan. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur. Ketika dia merenungkan firman Allah, ada janji Tuhan yang dia temukan. Hatinya bergembira seperti orang mendapat banyak jarahan. Lain pemazmur, lain juga Yosua. Saya mengajak saudara melihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Ya. Yosua pasal 10 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini adalah janji Tuhan yang Yosua dapatkan, terima daripada Tuhan. Kapan Yosua mendapat firman ini? Kapan itu terjadi? Nah saudara, waktu Yosua, kita tahu bangsa Israel keluar dari Mesir. Sesampai mereka di Kanaan, saudara. Mereka berperang. Awal mula mereka berperang, mereka menumpas habis penduduk kota Yeriko dan merobohkan tembok Yeriko. Setelah itu mereka menumpas habis penduduk kota Ai dan juga kota ini dihancurkan atau dibakar habis. Nah saudara, mendengar apa yang dilakukan oleh Yosua dan orang-orang Israel. Raja-raja yang ada di kota itu, saudara. Mereka ada 5 raja. Mereka bersekutu. Untuk apa? Untuk memerangi Yosua dan bangsa Israel. Sebelum mereka memerangi, mereka berperang, mempersiapkan diri untuk memerangi bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka bergabung, mereka bersekutu. 5 raja kota yang ada, saudara, di tanah Kanaan ini mereka bergabung untuk memerangi Yosua. Nah, tentu saja Yosua, saudara, karena 5 kota akan berperang memerangi Israel, hatinya getar-getir, hatinya ketakutan, semangatnya sudah mulai melemah. Dan ketika itu terjadi, Tuhan berbicara, berjanji kepada Yosua. Tuhan katakan, jangan takut kepada mereka, Yosua. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu dan tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seringkali ketika hati kita lemah, ketika semangat kita seperti patah, firman Tuhan datang kepada kita untuk memberi kekuatan. Tuhan katakan, jangan takut Yosua. Aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tidak ada seorang pun yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudara, janji ini buat Yosua ibaratnya Tuhan berikan dia kemenangan sebelum dia berperang. Itulah saudara, mengapa kita harus merenungkan firman Allah. Seringkali kita di situ mendapatkan janji Tuhan. Seperti kita mendapat kemenangan sebelum kita berperang. Ada sukacita, ada kegembiraan di hati kita. Nah saudara, apa yang terjadi? Setelah Tuhan berjanji kepada Yosua, apakah benar Tuhan menyerahkan 5 raja orang Amori ini kepada Yosua? Kalau saudara melihat seterusnya daripada ayat ini, saudara dan saya akan menemukan ternyata saudara, waktu musuh mempersiapkan diri mau mendekati Yosua dan juga bangsa Israel, Yosua sudah bersiap-siap, siap juga menghadapi mereka. Terlebih daripada semua itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat lawan
tentara musuh dibuatnya kacau. Pikiran mereka dikacaukan. Suasana yang tadi begitu semangat dibikin kacau oleh Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Suasana kacau, pikiran mereka kacau. Yang tadinya dengan semangat mau menyerang Israel, pikiran udah kacau, jadi mereka tidak berpikir sampai ke situ. Belum lagi saudara, pada saat itu saudara, tidak cukup di sana Tuhan menyerahkan musuh kepada Yosua. Tuhan melempari mereka dari langit dengan batu. Banyak batu-batu dijatuhkan oleh Tuhan dari langit. Tuhan melempari musuhnya Yosua dengan batu. Dan firman Tuhan mencatat, banyak sekali orang meninggal. Bahkan lebih banyak orang itu meninggal dengan lemparan batu daripada Tuhan, daripada mereka meninggal oleh pedangnya Yosua. Saudara, kita melihat di sini. Inilah yang membuat kita juga belajar. Belajar daripada firman Allah. Belajar daripada cerita ini. Dari mana kita belajar kalau kita tidak membaca, merenungkan firman Allah. Kalau kita melihat cerita ini, saudara dan saya pun juga akan dapat mengatakan janji-Mu Tuhan adalah sebuah kemenangan bagiku sebelum aku berperang. Saudara, tidak heran, enggak salah kalau pemazmur mengatakan, janji-Mu aku simpan dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Pemazmur tidak mengatakan, janji tetanggaku, janji anakku aku simpan. Yang dia simpan adalah janji Tuhan. Nah saudara, saya mengajak saudara melihat sebuah ayat. Nanti saya akan mengajak saudara mengupas ini. 1 Samuel 26 ayat 21. Ya, firman Tuhan katakan. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud. Sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Di dalam ayat ini, Saul berjanji kepada Daud bahwa dia tidak akan berbuat jahat lagi kepada Daud. Kira-kira Daud senang gak saudara mendengar janji ini? Hatinya gembira gak saudara? Pasti gembira. Nah saudara, kita tahu kenapa dan di mana Saul mengucapkan janji ini kepada Daud. Bahwa dia tidak akan berbuat jahat lagi kepada Daud. Saudara, Saul berulang-ulang kali ingin melenyapkan Daud, membunuh Daud karena iri, karena cemburu. Bahkan ketika Daud melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran Saul. Saudara, Saul tetap saja mengejar sampai tujuannya, sampai dia bisa membunuh Daud, tetapi tetap lolos. Kejaran yang kedua kali yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Sampailah Saul ke sebuah tempat yang agak jauh. Karena perjalanan cukup panjang mengejar keberadaan Daud untuk dibunuh oleh Saul. Capek lelah perjalanan panjang, akhirnya dia istirahat. Waktu dia istirahat, bukan hanya istirahat, ternyata Saul ini tertidur. Pengawal-pengawalnya juga tertidur. Orang-orang yang bersama dengan dia semua tidur. Padahal di tempat Saul beristirahat, di dekat situ, disitulah keberadaan Daud. Tapi Saul tidak mengetahui. Nah, waktu Daud melihat ada Raja Saul di situ bersama dengan orang-orangnya yang mengejar dirinya untuk membunuh dirinya. Waktu Daud melihat atau Raja Saul di situ, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Padahal orang-orang Daud katakan, ayo Daud, sekarang kesempatan terbaik untuk membunuh Raja Saul. Lakukan itu, ini kemenangan untuk kita. Saat inilah kemenangan untuk kita. Daud tidak melakukan itu. Tapi yang dilakukan oleh Daud, yaitu hanya mengambil tombak dan kendi yang berisi air yang dekat, yang ada di dekat kepala Saul. Lalu dia ambil, lalu Daud menjauhkan diri, menjauhi Saul. Sampai akhirnya Saul terbangun dari tidurnya. Rupanya tidurnya nyenyak, saudara. Kecapean, kelelahan.
Semua saudara tertidur. Tidak ada satupun penjaganya yang mengawal Saul melihat bagaimana Daud mengambil tombak dan air kendi itu. Enggak ada yang melihat. Memang Tuhan membuat mereka tertidur. Nah sekarang setelah Saul bangun, apa yang dilihat? Ternyata Daud dekat di sana. Bahkan Daud terang-terangan memperlihatkan dirinya. Memegang tombak yang dia ambil dari dekat kepala Saul. Lalu Saul katakan, setelah Saul melihat itu, dia menyesal. Dan dia berkata kepada Daud, ayat tadi, berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah sekarang. Jangan lari lagi anakku, pulanglah sekarang. Karena engkau sudah menyelamatkan aku. Engkau tidak membunuh aku, engkau membiarkan aku hidup. Ternyata aku yang salah selama ini. Aku yang berbuat jahat selama ini. Dan aku yang tersesat. Aku berjanji aku tidak akan mengejar, aku berbuat jahat lagi kepadamu. Saudara, kalau kita melihat ternyata di sini saudara Raja Saul sudah berubah. Karena dia menyadari, sekarang dia sudah sadar dialah yang jahat, bukan Daud. Dialah yang salah, bukan Daud. Makanya dia katakan, ayo anakku pulang. Dan saudara, tentu saja Daud senang dengan janji yang diucapkan oleh seorang raja Israel. Saudara, kalau saudara diberikan janji oleh Bapak Jokowi, suka enggak saudara? Jangankan Pak Jokowi, Pak RT aja memberikan kita janji, pasti senang. Pasti senang. Ini raja loh memberikan janji. Daud senang, karena raja sudah berubah. Daud senang mendengar janji daripada Raja Saul, bahwa dia tidak akan berbuat jahat lagi kepada dirinya. Saudara, kalau pemazmur mengatakan yang disimpan adalah janji Tuhan, bukan janji manusia. Daud pun juga seperti itu saudara. Yang dia simpan dalam hatinya adalah janji Tuhan. Sekalipun Raja Daud sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya, tidak akan berbuat jahat lagi kepada dirinya. Memang saudara, dia simpan juga janji Saul ini, tetapi di tempat yang berbeda. Kalau Daud mendapat janji daripada Tuhan, dia simpan dalam hatinya. Ketika dia mendapat menerima janji daripada seorang raja, yaitu Saul, dia tempatkan janji Saul bukan di dalam hatinya, tetapi di tepi hatinya. Enggak terlalu dalam. Kalau ibaratnya seperti tempat itu saudara, kalau kita naruh makan di dalam tapi janjinya Saul itu ditaruh di pinggir. Kalau kita naruh sesuatu yang berharga saudara, biasanya kita taruh di dalam piring yang enak, yang sehat. Tapi kalau tulang-tulangnya biasanya kita pindahin ke pinggir piring gitu kan. Demikianlah kira-kira saudara. Saya dapat menangkap di sini. Daud menempatkan janji Saul di tepi hatinya, bukan di dalam hatinya. Kenapa? Buat Daud, janji Tuhanlah yang menentukan hidupnya. Imannya kepada janji Tuhanlah yang menentukan masa depannya. Bagaimana dia melakukan perintah Tuhan, itulah yang menentukan hidupnya. Hidupnya bukan ditentukan oleh janji manusia. Hidupnya bukan ditentukan oleh pertobatan Saul, penyesalan Daud, tidak. Bagi Saul, bagi Daud, hidupnya ditentukan bagaimana dia hidup melakukan perintah Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu saudara, saya mengajak saudara semua jemaat Tuhan, mari kita ingat membaca firman Tuhan. Supaya janji-janji Tuhan bisa saudara temukan di sana dan saudara simpan dalam hatimu. Karena itu menentukan hidup kita ke depannya. Satu hari satu pasal, kalau bisa lebih. Nah sekalipun saudara tidak ada waktu, satu ayat. Tetapi itu saudara, yang begitu meskipun satu ayat, kalau itu sudah menyentuh hatimu saudara, itu akan membuat hati kita gembira. Amin saudara. Tuhan Allah terikat pada janjinya. Yuk kita lihat saudara, di mana kita menemukan bahwa Tuhan itu terikat pada janjinya. Di dalam Hagai pasal 5 ayat yang ke-6.
Hagai pasal 2 ayat 5 dan sudah? Yuk. Belum? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, semesta alam sesuai dengan, dengarkan baik-baik ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Nah saudara, saya menceritakan sedikit tentang cerita, tentang firman Allah, tentang ayat ini. Ini adalah firman Tuhan yang datang melalui seorang nabi yang bernama Nabi Hagai. Yehuda Yerusalem, mereka dibuang selama 70 tahun di Babel. Nah, setelah mereka waktunya tiba, mereka diizinkan kembali ke Yehuda. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka membangun kota Yehuda, kota Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, dan juga mereka membangun mezbah atau bait suci yang baru karena yang lama sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan waktu mereka mengangkut orang Yehuda Yerusalem ke Babel. Bait Allah dirobohkan, kota dihancurkan. Sekarang sesuai dengan firman Allah, Tuhan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kota itu. Diangkatlah seorang yang bernama Zerubabel sebagai bupati di sana, memimpin orang yang kembali dari negeri pembuangan, dan juga diangkat seorang imam besar yang bernama Joshua. Waktu mereka mulai mengerjakan pembangunan bait suci yang baru sesuai perintah Allah, banyak sekali rintangan dan tantangan. Orang-orang yang tadinya tinggal di sana waktu orang-orang Yehuda Yerusalem ada di dalam masa pembuangan. Ada orang-orang yang ditempatkan oleh Raja Nebukadnezar di sana. Mereka tahu sekarang orang-orang yang kembali dari pembuangan ini membangun mezbah atau bait suci. Mereka enggak senang, mereka melawan, mereka menentang dengan berbagai macam cara. Sekalipun Zerubabel diangkat sebagai bupati oleh Tuhan, Yosua juga diangkat oleh Tuhan sebagai imam besar di sana. Saudara, ketika mengalami tantangan, namanya manusia tetap ada hatinya, ada ketakutan di hatinya. Dan disitulah Tuhan berfirman kepada Zerubabel, kepada Yosua melalui Nabi Hagai di dalam ayat ini. Hagai katakan apa? Firman Tuhan katakan apa ketika mereka takut dengan lawan-lawan mereka? Kuatkanlah hatimu hai Yosua. Kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, semesta alam sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Saudara, kalau kita melihat ini, kuatkan hatimu Zerubabel, kuatkan hatimu Hagai, kuatkan hatimu. Aku menyertai engkau sesuai dengan janji yang telah kuikat waktu kamu keluar dari Mesir. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada janji Tuhan untuk mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Sekarang mereka sedang membangun bait suci, masih janji yang sama bahwa Tuhan menyertai mereka. Dari sini firman Tuhan mengatakan bahwa Allah terikat pada janjinya. Saudara, waktu saudara datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Allah, waktu saudara meninggalkan iman lamamu kembali dan saudara memiliki iman yang baru kepada Yesus Kristus, saudara percaya kepada Allah, saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sesungguhnya di sana ada tersurat janji Tuhan untuk saudara bahwa Tuhan akan menyertai saudara selama-lamanya. Amin saudara. Tuhan menyertai kita. Allah terikat pada janjinya. Jangan patahkan, putuskan janji yang Tuhan ikat dalam kehidupan kita dengan cara berbuat dosa. Hanya dosalah yang dapat mematahkan, memutuskan janji Allah kepada kita. Oleh sebab itu hati-hati terhadap dosa, supaya janji Allah itu tetap ada dan ada untuk saudara dan saya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah itu mengikat, atau Allah mengikat dirinya, mengikat atau Allah terikat pada janjinya. Saudara bacalah firman Allah supaya saudara dapat menemukan janji Allah. Allah terikat pada janjinya. Bacalah firman Allah supaya hati saudara gembira. Bacalah firman Allah, renungkan itu supaya saudara kuat. Bacalah firman Allah sehingga saudara menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan sebelum saudara berperang. Bacalah firman Allah, di situ saudara dan saya akan menemukan perintah Allah. Saudara, kalau kita melihat saudara, perintah Tuhan harus kita lakukan. Untuk perintah Tuhan kita harus taati dan kita lakukan di dalam pimpinan Tuhan. Kita akan melihat dalam Bilangan pasal 10 ayat 29. Bilangan 10 ayat 29. Ya, Bilangan 10 ayat 29 ada? Ya, ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, orang Yehole, orang Median, mertua Musa, ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik. Ya, saudara. Kita melihat di sini, saudara. Tuhan menjanjikan yang baik. Siapa sih itu Hobab? Saudara mungkin baru kali ini saudara mendengar tentang nama Hobab ini. Hobab ini adalah ipar daripada Musa yang disebut, yang dikatakan orang Keni, saudara. Nah, waktu bangsa Israel berkemah di padang gurun Sinai, ada perintah Tuhan di sana supaya Musa meninggalkan padang gurun Sinai menuju kepada padang gurun Paran. Nah, pada saat itu Musa berbicara kepada iparnya, ya, saudara, yang bernama Hobab. Hobab, Tuhan memerintahkan kami untuk meninggalkan padang gurun ini menuju ke padang gurun Paran. Ikutlah bersama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan menjanjikan yang baik tentang Israel. Ayo ikut kami. Ada janji Tuhan loh. Janji Tuhan itu tentang hal-hal yang baik untuk bangsa Israel. Kami akan memperlakukan kamu dengan baik. Awalnya kalau kita lihat cerita ini, saudara, Hobab menolak, enggak mau ikut. Dia katakan enggak, aku tidak ikut bergabung dengan kamu, mengikuti perintah Tuhanmu. Aku akan kembali ke Median. Aku akan melakukan segala sesuatu yang harus aku kerjakan di kampung halamanku. Lalu Musa ini membujuk Hobab, ayo ikut kami. Ikut. Karena engkau sangat berarti bagi kami. Engkaulah akan menjadi petunjuk jalan bagi kami. Kami asing di daerah ini. Kami enggak tahu jalan ini. Engkaulah akan menjadi petunjuk jalan bagi kami. Ikut kami. Merasa dirinya dibutuhkan. Akhirnya Hobab ini, saudara, tidak jadi pulang kampung. Dia mengikut Musa dan ada bersama-sama di tengah-tengah bangsa Israel. Dia juga mendapat janji Tuhan karena dia bergabung dengan bangsa Israel. Nah, saudara, kalau kita melihat cerita ini, ternyata Musa, saudara, dia tahu janji Tuhan itu baik. Dia saksikan kepada Hobab dan akhirnya Hobab mau bergabung dengan dia. Saudara, mari kita saksikan kepada sesama kita. Ingatkan teman kita yang lemah. Ingatkan mereka, jangan lemah. Ada janji Tuhan lo untuk kita. Janji Tuhan itu baik untuk kita. Semangat. Nah, saudara, ini perlu kita belajar, saudara. Daripada Musa, jadilah saksi. Menyaksikan tentang hal yang baik dari Tuhan. Karena semua yang dari Tuhan pasti baik. Supaya orang lain pun akan percaya dan mengikut Tuhan. Nah, saudara, janji Tuhan yang baik itu apa sih, saudara? Kan di situ Musa cuma bilang, ikut kami. Karena Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Ikut kami, gitu kan? Janji yang baik itu apa? Kita kembali kepada teks mula, yaitu Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Inilah janji Tuhan yang baik. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah janji Tuhan. Janji Tuhan apa saudara? Keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan. Janji ini untuk siapa? Untuk orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Janji kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan adalah untuk orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Janji kesuksesan, keberuntungan adalah untuk orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Artinya janji ini adalah untuk orang yang mentaati firman Allah. Dan janji keberhasilan, keberuntungan ini adalah untuk saudara dan saya. Amin saudara. Mau mentaati firman Allah? Ada janji Tuhan. Janji Tuhan berisi hal-hal yang baik. Soalnya kalau kita mendengar atau membaca firman Allah, kita menemukan perintah Allah, kita taati, ada janji Tuhan. Bahkan ada satu janji yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu merencanakan, memberikan yang terbaik kepada kita. Di dalam janji Allah itu ada rencana Tuhan yang mulia untuk kita. Tadi sudah disinggung oleh WL, saya tidak kontak-kontakan tentang ayat ini, ternyata ini nyambung saudara. Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Yeremia 29 ayat 11, ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, di dalam janji Tuhan ada rencana Tuhan yang mulia untuk kita. Nah, kalau Tuhan mempunyai rencana yang mulia, yang baik, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel diangkut, ditawan oleh Raja Nebukadnezar di Babel selama 70 tahun? Kenapa saudara? Kan Tuhan katakan memberikan hari depan yang penuh harapan. Kok Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditawan, dibuang oleh Tuhan selama 70 tahun? Kenapa saudara? Apakah janji Tuhan ini tidak berlaku? Janji Tuhan asal lewat begitu saja? Saudara, kalau untuk mendapat jawaban ini, saudara harus membaca ayat-ayat sebelumnya. Yeremia pasal 29 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 11 ini. Saudara, di sini kita melihat sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera untuk kita. Itulah sebabnya waktu Yehuda, Yerusalem, mereka diangkut ke pembuangan waktu mereka sudah ada di negeri pembuangan, negeri Babel. Yeremia atas perintah Tuhan mengirim surat kepada mereka yang ada, yang sedang ditawan di sana. Apa isi suratnya saudara? Kalau soal nyinggung tentang surat dulu bagi saudara yang kalau sekarang kan nggak pakai surat-suratan lagi, kalau kita pacaran benar nggak anak-anak muda? Nggak ada surat lagi ya? Nah, zaman dulu surat. Zaman dulu, zaman Yeremia juga belum ada HP, ya saudara, untuk menyampaikan berita. Nah, zaman saya dulu waktu pacaran pakai surat-suratan, saudara. Zaman Pak Putu udah lain. Pak Jamal tuh ketawa, pasti Pak Jamal juga ngalamin. Ya, Pak Sarmen juga pasti dulu dengan Bu Noro pakai surat-suratan. Karena dulu nggak seramai ini kan. Nah, kalau udah bilang surat-suratan rame dah ya. Ya itu masa lalu. Sekarang kita lihat isi surat. Kalau kita dapat surat ingin tahu isinya apa. Waktu saya dapat surat dulu saudara dari almarhum Pak Ketut saya di Bogor. Saya ingin tahu isinya apa gitu. Nah sekarang saudara ingin tahu nggak apa isi surat Yeremia? Kepada orang-orang yang ada dalam pembuangan, yang dalam keadaan ditawan di sana. Isi suratnya apa? Yeremia pasal 29 ayat 1 dan seterusnya mengatakan begini. Waktu sudah cepat, saudara. Antara lain banyak isinya, saudara. Saya sampaikan di sini. Isi suratnya begini, saudara. Dirikanlah rumah, bangunlah rumah. Sekarang kamu ada di sini, kamu harus membangun rumah. Yang lain lagi isi suratnya. Buatlah kebun. Mereka suruh membuat kebun. Karena itu tanah kan lebar di situ. Buat kebun. Apalagi isi suratnya. Kalau punya anak laki-laki atau perempuan,
carikanlah pasangan untuk mereka. Nah itu pesannya. Baik nggak saudara? Baik. Apalagi pesannya? Berdoalah kamu buat negeri di mana kamu berada saat ini. Itu pesan, itu isi surat daripada Yeremia atas perintah Tuhan. Dan juga ada pesan lagi, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Di dalam suratnya juga ada berita, kamu di sini 70 tahun, setelah itu kamu akan kembali ke Yehuda. Sebab Allah tidak merancangkan kecelakaan, tetapi merancangkan damai sejahtera kepadamu. Nah itu saudara. Saudara, mengapa Tuhan mengirim surat melalui Nabi Yeremia mengirim surat kepada orang buangan di Babel? Kenapa? Kenapa mereka disuruh membangun rumah? Karena Tuhan tidak mau. Meskipun umatnya ada dalam tawanan, Tuhan tidak mau. Umatnya kedinginan menggigil ketika ada turun hujan, ketika mereka tidur di malam hari. Buat rumah, dirikan rumah. Kenapa mereka disuruh membuat kebun? Tuhan tidak mau umatnya di sana kelaparan. Dari hasil kebun itu mereka akan menikmati berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyuruh mereka membuat rumah, membuat kebun, pasti Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Bahkan Tuhan suruh mereka berdoalah bagi negeri di mana engkau berada. Berdoa untuk kesejahteraannya. Kenapa? Karena Tuhan mau. Sekalipun mereka ada di negeri pembuangan, hati mereka ada damai di sana. Kenapa Tuhan suruh mereka hati-hati terhadap nabi-nabi palsu? Tuhan tidak mau. Mereka mengimani janji yang palsu. Banyak janji-janji palsu. Tuhan mau supaya mereka mengimani janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Mereka akan kembali ke Yehuda setelah 70 tahun. Sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan surat kiriman Yeremia kepada orang-orang yang ada di dalam pembuangan ini membuktikan bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tetapi memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Amin saudara. Banyaklah baca firman Allah. Renungkanlah firman Allah. Paling tidak satu hari satu pasal. Dan kalaupun saudara tidak bisa, ya beberapa ayat bacalah dalam pimpinan Tuhan. Saudara akan dikuatkan, saudara akan dihibur. Karena janji Tuhan, saudara akan menemukan janji Tuhan di sana. Janji Tuhan mengikat saudara. Amin saudara. Memberikan kepada kita hari depan yang lebih baik dari hari sekarang. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, mengingatkan kami akan perintah Tuhan, akan janji Tuhan. Tolong kami Tuhan, bantu kami, ingatkan kami untuk merenungkan firman Allah. Supaya kami tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tapi kami tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, di atas janji Tuhan, di atas firman Tuhan, di atas perintah Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga Engkau akan membuat hidup kami berhasil beruntung. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya minta dengan hormat, Bapak Jamal akan menolong membagikan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mau ingat setiap kasih-Nya Tuhan. Kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Dan kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Kasih Allah pada kita.
mendengarkannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Kami takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia puaskan hasratku. Kami takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Kami telah mengalami kasih Tuhan yang besar itu. Dan kasih Tuhan yang besar yang kami alami sampai saat ini yang membuat kami Tuhan tidak akan melupakan anugerah-Mu. Tidak akan melupakan janji Tuhan. Tidak akan melupakan perintah Tuhan. Seandainya kami lupa Tuhan, tolong kami, ingatkan kami. Roh penolong, Roh Kudus mengingatkan kami tentang janji Tuhan, tentang perintah Allah. Roh Kudus ingatkan kami tentang kasih-Mu. Engkau mati di atas kayu salib karena Engkau mengasihi kami. Engkau perhatian, Engkau membimbing dan melindungi sampai saat ini Tuhan. Kami tetap merasakan perlindungan, bimbingan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menerima perjamuan kudus ini. Kiranya waktu kami mengambil perjamuan kudus ini, ada kekuatan ilahi menolong kami. Ada kuasa ilahi bersama dengan kami. Sehingga iman kami semakin dikuatkan. Dan roh Allah leluasa bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat apa yang Kau lakukan untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan yang kudus ini. Berkat kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama roti. Amin.
setiap kali kami menerima perjamuan kudus Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami, membuat iman kami semakin kuat, membuat kami semakin dekat kepada Engkau. Ya Raja di atas segala raja, kami diingatkan kembali, hanya darah Yesus yang dapat menyelamatkan kami. Hanya darah Yesus yang dapat menguduskan kehidupan kami. Hanya darah Yesus yang dapat melepaskan kami daripada keterikatan kuasa dosa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menjadi anak Tuhan, dilepaskan, dibebaskan, diberi kemenangan. Dan kemenangan ini kami syukuri dan kami ingat akan apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami terima berkat kemenangan ini melalui perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengimani Tuhan, dengan adanya kami telah mengambil perjamuan kudus ini. Kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kami semakin dekat dengan Engkau. Dan kami semakin mengalami kuasa dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat berkat perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Allah, karena Engkau baik, sangat baik, mengasihi kami, mencintai kami. Dan Kau rela berkorban untuk kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil cawan perjamuan dikumpulkan, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bawa persepuluhan kita, ucapan syukur. Mungkin ada diakonia, misi, dana pembangunan, ataupun yang lain yang Tuhan gerakan untuk kita dapat bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa kepada Tuhan. Saya undang petugas persembahan untuk boleh maju ke depan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima berkat firman-Mu dan kami juga sudah menerima berkat perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi orang-orang yang merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukannya, maka hidup kami akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hidup kami senantiasa dituntun oleh Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa melekat kepada Engkau, melakukan setiap firman-Mu. Tuhan berkati Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Tuhan berkati dengan limpah. Dan kalau sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak Tuhan. Kami mau mengembalikan dengan sukacita. Juga kami akan membawa setiap persembahan kami yang terbaik yang kami mau bawa ke dalam rumah Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang memberi persembahan. Berkati dengan limpah dalam usaha, pekerjaan, keluarga, studi. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap memberi, kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
saudara dan saya kerjakan berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang sedang memberikan persembahan. Kira kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib, ajaib perbuatanmu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku. Besar kemuliaan-Mu Tuhan, besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib Kau Tuhan. Waktu selanjutnya saya sambut pada Hamba. Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaan. Yesus Kau kemuliaanku, Yesus Kau kemuliaanku, Yesus Kau kemuliaanku. Tuhan, Engkaulah kemuliaan kami. Mata kami tertuju kepada Engkau. Umat-Mu, jemaat-Mu sudah datang ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan akan tetap ada bersama kami. Tuhan akan terus menyatakan kuasa kasih-Mu pada kami, sehingga kami tetap melekat dengan Engkau. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara datang ke rumah Tuhan memuji menyembah Engkau, menyembah Allah, dan membawa persembahan-persembahan-Mu kepada Allah sebagai tanda Engkau anak Tuhan, milik Tuhan, dan Engkau terus ada bersama-sama di dalam keluarga GSJ Pajar Baru untuk mengembangkan gereja ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dan apa yang saudara bawa ke rumah Tuhan, kiranya Tuhan mengembalikan jauh lebih banyak lagi, sehingga saudara tidak menjadi anak Tuhan yang kekurangan, tapi menjadi anak Tuhan yang berkecukupan sesuai dengan janji Allah. Tuhan tidak lupa, Tuhan tidak melupakanmu, Tuhan tidak lupa dan tidak lupa memberkatimu. Tuhan tidak lupa dan tidak lupa di mana engkau berada. Tuhan selalu ada bersamamu. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu di hadapan Allah, terpujilah nama Tuhan. Pulanglah saudara dengan berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan tetap memimpin, membimbing engkau menjadi anak-anak Tuhan yang cinta firman Allah dan dicintai oleh Allah. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatanmu,
hari Minggu Tuhan.